Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan men-share rekaman ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Arba'in Nawawi, SPD MPD. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat orang yang sukses Ramadannya, itu tidak hanya dilihat ketika Ramadan tiba. Ketika Ramadan ini berjalan, Ramadan dari malam pertama sampai terakhir, tidak. Tidak hanya itu, orang yang sukses dengan tarbiyah Ramadan, tidak hanya di bulan Ramadan, lihat nanti setelah Ramadan. Kalau nanti setelah Ramadan tetap konsisten, tetap istiqomah, berarti Ramadannya sukses, tarbiyahnya berhasil. Ibu, Allah suka kepada amalan yang sedikit tapi konsisten, istiqomah, terus menerus, daripada banyak hot tai chicken. Nah, itu panas-panas tai ayam. Coba lihat Pak, biasanya kalau awal Ramadan ini penuh nggak kemarin Pak? Awal Ramadan penuh. Jangankan di sini Pak, masjid saya pasang taruk di samping masjid. Asal tahu aja, itu taruk cuma 3 malam isi shopnya manusia. Malam keempat shop motor coy. Di mana-mana awal-awal mesti rame sampai di luar katanya. Bahkan ada jamaah 11 bulan tidak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid. Begitu Ramadan pertama, ba'da maghrib sudah kapling sajadah shop pertama. Jangan coba-coba geser. Siap gesok mengaji, teluk gesok 3 juz. Ini lampu sudah mau dimatikan, habis tarawih. Jangan dimatikan Pak, saya mau tadarus dulu. 3 juz soalnya Pak. Biasa Ramadan pertama. Begitu sudah Ramadan ke-5, Ramadan ke-10, tinggal setengah halaman Pak. Itu namanya tidak konsisten. Apalagi kalau Ramadan sudah tinggal 10 hari lagi. Sajadahnya tidak ada, orangnya juga tidak ada. Sekali lagi, suksesnya tarbiyah Ramadan tidak hanya dilihat ketika Ramadan ini berjalan, tapi lihat nanti pasca Ramadan. Tapi kalau saya lihat wajah-wajahnya jamaah ini, wajah-wajah istiqomah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian pemuda ini bilang begini, wahai Pak, tolong beritahu dokter itu. Maksudnya Khalid Al-Zubair, beritahu dokter itu tidak usah tangani saya. Saya ini sudah menghadap Allah dan saya sudah melihat bidadari di surganya Allah. Menangis itu perawat Pak. Menangis itu perawat. Kaget ini dokter Khalid Al-Zubair. Lalu dia tanya, engkau sudah sering menghadapi orang sakaratul maut, tapi kenapa hari ini kau menangis? Lalu perawat ini bilang, wahai dokter, ini pasien lain daripada yang lain. Dia tarik saya, dia bisikkan ke telinga saya, tidak usah ditangani. Sebentar lagi dia menghadap Allah karena dia sudah melihat bidadari di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dokter ini bertanya, apa kehebatan ini anak muda? Lalu jamaah bilang, ini anak muda selalu istiqomah, sebelum azan berkumandang dia sudah di masjid. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan, janji Allah ketika ruhnya mau dicabut, malaikat pencabut nyawa sudah menghiburnya. Jangan takut, jangan bersedih, tempatmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar firman Allah, Fussilat ayat 30, surah yang ke-41 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka puasa semua tuh tadi? Agak lemas masih kurang porsinya ya. Saya kasih pantun dulu Ibu ya. Anak muda pergi menyelam. Mana cakepnya? Anak muda pergi menyelam. Pergi menyelam ke laut Palakan.
Dari suaranya menjawab salam nampak sekali kalau tadi siang tidak minum dan tidak makan. Betul Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrus siyam, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrut tarbiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kembali kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah sampai pada malam yang ke-9 ini. Allah masih memberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan sekian banyak kewajiban kita, tidak hanya puasa, termasuk juga ibadah-ibadah sunat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan ridhoi, dan Allah berikan kekuatan sampai Ramadan ini meninggalkan kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah salat Isya insyaallah dilanjutkan dengan salat sunnat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya lanjutkan tausiah saya, permohonan maaf yang tak terhingga. Mungkin 8 malam yang lalu sampai 8 malam sejak pertama sampai 8 mubaliknya di podium. Khusus malam ini minta disiapkan kursi. Kenapa? Kondisi saya lagi ngedrop Pak. Jadi kemarin malam habis disuntik, darah saya hanya 100 karena jadwal full. Tadi malam saya mengisi di Baitul Huda, hanya bisa berdiri 10 menit. Tarawih rakaat kedua sudah duduk. Saya khawatir nanti di sini jatuh kalau berdiri. Makanya saya minta kursi. Saya mohon maaf kalau agak sedikit beda dengan mubalik yang lain. Apalagi tausiah saya ini sepertinya 9:30 baru selesai. Siap sampai 9:30 Pak? Mulutnya siap, cuma wajahnya wajah-wajah penuh penderitaan. Siap sampai 9:30 Ibu? Insyaallah saya tidak lama, maksimal 8:30. Kalaupun belum 8:30 Bapak Ibu sudah agak bosan, sudah agak mengantuk. Kalau dalam bahasa Arabnya cakkarudu mata'allakum. Nah, kalau sudah agak ngantuk kasih kode Kak, batuk-batuk, selesai Kak. Saya simple orangnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini juga disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Dan begitu banyak nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai tarbiyah yang bisa kita dapatkan dari madrasah, dari pendidikan yang namanya Ramadan. Dan di antara sekian banyak nilai-nilai pendidikan yang bisa kita dapatkan dengan tempaan 1 bulan Ramadan adalah pendidikan tarbiyah tentang istiqomah. Apa itu istiqomah Bapak Ibu? Istiqomah bukanlah istri 3 dikontrain rumah. Bukan. Ini bapak-bapak senyum-senyum, ini ada niat saya lihat ini Pak ya. Ya Pak Haji. Saya juga ada niat Pak Haji, cuma keberanian belum ada. Kadang juga berani, masalahnya di rumah lebih berani, itu masalahnya. Istiqomah itu maknanya teguh pendirian, konsisten, terus menerus di dalam melakukan kebaikan. Bagaimana mungkin kita tidak bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah 1 bulan penuh kita ditempa dengan yang namanya Ramadan. Perhatikan Bapak Ibu, bukankah 1 bulan Ramadan ini kita merasa rugi kalau tidak berjamaah? Betul?
Rugi rasanya kalau sholat fardu 5 kali sehari semalam tidak berjamaah. Maka bagaimana kemudian pasca Ramadan, setelah Ramadan kita istiqomah menjaga sholat fardu berjamaah? Kan itu intinya. Di bulan Ramadan kita ditarbiyah, dididik 1 bulan penuh untuk qiyamul lail, dalam hal ini minimal sholat tarawih setiap malam. Maka bagaimana kemudian nanti setelah Ramadan berlalu kita tetap konsisten istiqomah menjaga qiyamul lail kita, tahajud kita. Di bulan suci Ramadan kita dilatih, ditempa, dididik untuk berinteraksi selalu dengan Al-Quran. Tiada hari berlalu tanpa tadarus Al-Quran, dan mungkin kita targetkan minimal sehari 1 juz, minimal 1 bulan khatam Quran. Maka bagaimana kemudian setelah Ramadan kita tetap istiqomah, konsisten untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di bulan suci Ramadan kita senantiasa afsus salam, menyebarkan silaturahmi. Coba lihat Pak, habis tarawih kita berjabat tangan, lepas sholat juga begitu. Maka bagaimana kemudian pasca Ramadan kita juga tetap istiqomah menyambung tali silaturahmi, menyebarkan salam kepada saudara-saudara kita. Di bulan suci Ramadan ringan tangan kita, mudah harta kita dikeluarkan, dibelanjakan di jalan Allah. Maka bagaimana kemudian setelah Ramadan kita juga tetap dermawan, tetap ringan tangan kita mendemakan harta kita di jalan Allah. Dan saya terus terang, bapak-bapak takmir, saya pangling tadi masuk, apa betul ini Baitur Rahim? Setahu saya kemarin pelafonnya ini belum ada. Sekarang saya lihat mirip-mirip Masjid Madinah ini. Dan tentunya tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu ya. Bagaimana yang di luarnya juga nanti rapi, Masya Allah. Ya. Tadi motor saya hampir terbalik, untung ada yang dorong, terlalu tinggi. Untung ada yang dorong tadi jamaah, kalau tidak ya, insya Allah. Bagaimana kemudian setelah Ramadan kita tetap ringan tangan, mudah harta kita dibelanjakan di jalan Allah. Kenapa? Karena inilah harta kita yang sesungguhnya. Yang di dompet belum tentu milik kita, yang di rekening belum tentu milik kita. Tapi kalau kita sudah infakkan di Masjid Baitur Rahim, maka itu nanti akan selalu mengalir pahalanya sekalipun kita sudah menghadap Allah. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyumbang ke Masjid Baitur Rahim, kemudian nanti menghadap Allah, setiap orang yang melakukan ibadah di masjid ini mengalir pahalanya kepada Bapak Ibu yang sudah menyumbang. Makanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maha punya, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, walaupun hanya sebesar tempat burung bertelur, maka nanti Allah akan bangunkan rumah di surga. Rumah di surga bukan rumah sembarangan Pak. Rumah di surga dindingnya yakut, dindingnya emas. Masya Allah, emas, berlian, kerikilnya intan mutiara. Itu nanti di surga. Sebagus-bagusnya rumah kita di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan di surganya Allah. Dengan apa? Membangun rumah Allah. Maka ketika Ramadan kita dermawan, ringan tangan kita, mestinya nanti lepas Ramadan kita tetap ringan tangan, mudah harta kita dibelanjakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat orang yang sukses Ramadannya, itu tidak hanya dilihat ketika Ramadan tiba. Ketika Ramadan ini berjalan, Ramadan dari malam pertama sampai terakhir, tidak. Tidak hanya itu, orang yang sukses dengan tarbiyah Ramadan tidak hanya di bulan Ramadan, lihat nanti setelah Ramadan. Kalau nanti setelah Ramadan tetap konsisten, tetap istiqomah, berarti Ramadannya sukses, tarbiyahnya berhasil. Sama itu jamaah haji Pak. Kalau ingin melihat haji yang mabrur, jangan lihat ketika di Makkah, ketika di Madinah, jangan. Lihat setelah pulang. Kalau dia pulang, perubahan terhadap dirinya dan memberikan manfaat bagi
tetangganya, sekitarnya, berarti hajinya mabrur. Tapi kalau sebelum haji masih suka kajili-jili, pulang haji kajili-jili juga, itu mardut itu. Sebelum berangkat haji suka ke panti pijat, taubat dia. Begitu pulang haji, biasalah kalau pergi ke masjid mesti lewat di tempat langganannya panti pijat. Begitu lewat digodain, "Pak Haji, singgah Pak Haji." Bilang Pak Hajinya, "Astagfirullah." Nah tobat anak iya. Besok lewat digodai lagi, "Pak Haji, singgah Pak Haji." Astagfirullahalazim. Hari ketiga digodain lagi, "Pak Haji, singgah Pak Haji, khusus hari ini buat Pak Haji gratis." Dia bilang, "Alhamdulillah kalau begitu." Ini namanya bukan taubatan nasuha, taubatan lasuna. Ingin melihat orang sukses dengan hajinya, lihat setelah pulang haji. Begitu juga Ramadan, Bapak Ibu. Ingin lihat sukses Ramadannya, lihat nanti setelah Ramadan. Maka inilah orang yang mendapatkan gelar takwa di sisi Allah, la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Tidak usah saya ulang-ulang, sudah sering dengar itu ayatnya. Dan inilah orang yang layak mendapatkan pembersihan dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Makanya Ramadan itu coba lihat Pak, memang berat, istiqomah ini berat memang. Makanya di antara tanda orang ikhlas itu, lawasimul ikhlas adalah istiqamatul amal, istiqomah dalam amal. Dan ingat Bapak Ibu, Allah suka kepada amalan yang sedikit tapi konsisten, istiqomah terus menerus, daripada banyak hot tai chicken. Nah, itu panas-panas tai ayam. Coba lihat Pak, biasanya kalau awal Ramadan ini penuh nggak kemarin Pak? Awal Ramadan penuh. Jangankan di sini Pak, masjid saya pasang taruk di samping masjid. Asal tahu aja, itu taruk cuma 3 malam, isi sopnya manusia. Malam keempat sop motor coy. Kenapa Pak? Memang istiqomah itu berat. Lah kalau Ramadan saja tidak mampu konsisten istiqomah, apalagi di luar Ramadan. Kok bisa Ustaz? Loh, bukankah Ramadan setan dirantai? Setan dibelenggu, nafsu terkalahkan dengan lapar dan haus, nggak punya daya. Maka kalau Ramadan saja dia tidak mampu semangat, apalagi di luar Ramadan. Makanya saya pernah ditanya, "Ustadz, kenapa itu saya lihat di pasar banyak orang Islam, saya tahu dia Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak puasa Ustadz. Sakit tidak, musafir tidak, padahal badannya kekar. Kenapa dia tidak puasa? Saat merokok dia, bukannya setan dirantai Ustadz? Bukannya setan diikat Ustadz?" Saya bilang bukan begitu masalahnya. Masalahnya dia sudah jadi setan, itu masalahnya. Makanya ketika orang berangkat haji kan ada syariat melontar jumroh. Itu kan hakikatnya melempar setan Pak. Iya toh? Bagaimana sifat-sifat setan yang ada pada dirinya, pulang haji hilang. Begitu dia melontar jumroh, dari sekian banyak batu yang dia lempar, ada salah satu batu kembali ke dia. Dan ada tulisan tertulis, "Maaf Mas, sesama setan jangan saling melempar." Berat istiqomah Pak, di mana-mana begitu Pak. Ini sudah mau masuk malam ke-10. Ini babak penyisian Pak. 11 nanti babak semifinal. Kelihatan itu Pak, seleksi alam kelihatan. Di mana-mana awal-awal mesti rame, sampai di luar katanya. Bahkan ada jamaah 11 bulan tidak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid. Begitu Ramadan pertama, ba'da maghrib sudah kapling sajadah sop pertama, jangan coba-coba geser. Siap gesok mengaji, teluk gesok 3 juz. Ini lampu sudah mau dimatikan habis tarawih, jangan dimatikan Pak, saya mau tadarus dulu. 3 juz soalnya Pak. Biasa Ramadan pertama. Begitu sudah Ramadan ke-5, Ramadan ke-10, tinggal setengah halaman Pak. Itu namanya tidak konsisten. Apalagi kalau Ramadan sudah tinggal 10 hari lagi, sajadahnya tidak ada, orangnya juga tidak ada. Sekalinya terciduk di City Mall. Apalagi diskon besar-besaran 50 plus 30%. 10 Ramadan terakhir sepi. Apalagi di kampung saya Penajam Pasir Utara. Dulu kampung, sekarang mah sudah ibu kota. IKN tuh.
Makanya saya bersyukur di Bontang, Penajam jadi IKN, artinya level saya juga naik jadi mubalik ibu kota. Mestinya dijemput tadi Pak. Itu di kampung saya dulu, kalau sudah 10 akhir Ramadan, itu yang pukul beduk, itu yang azan, itu yang qomat, itu yang imam, itu yang makmum. Lewat Pak RT, mau borong mana nih dia itu? Tidak ada lagi jamaah. Apalagi sekarang sudah ada City Mall itu, selesai kita ini. Luar biasa. Makanya saya kalau bawa istri ke mall itu Pak, saya pegang kuat-kuat, saya rangkul istri saya. Makanya pernah dilihat sama Bu Kapolsek Utara, istri saya rangkul, digodain. Cie-cie, Ustadz sudah punya cucu, tidak mau dilepas, istrinya romantis sekali ini Ustadz. Dia tidak tahu kenapa istri saya rangkul, kenapa saya perlu. Kalau saya lepas Bu, dimasuki semua toko tas itu. Makanya mau lepas, mau kemana, mau kemana, mau kemana. Dia gak kecaput THR nih. Itu yang terjadi. Saya sering sampaikan di sini kalau sudah 3 hari mau lebaran, tidak ada sudah di masjid. Depan kompor dia. Etika bikin buras, bikin opor raya, bikin tumbu, bikin kue lebaran. Nah kue yang mulus-mulus semua masuk toples buat jamaah, buat tetangga, gosong-gosong, manguk-manguk kasih buat suami dan anak-anak. Bilang suaminya, kenapa kasihan yang gosong-gosong buat kita ini, kasihan kita yang cari uang. Bilang istri, nolem punya keri-keri itu manguk-manguk. Nah ini suaminya kasihan makan kue yang gosong-gosong, maka pedem matanya. Kenapa? Pahit Pak. Betul Pak. Itu yang terjadi. Kenapa? Istiqomah itu memang berat. Maka Ramadan inilah untuk melatih diri bagaimana menjadi hamba Allah yang istiqomah konsisten. Mumpung setan dirantai, mumpung setan dibelenggu, diikat, nafsu kita terkalahkan dengan lapar haus, maksimalkan Bapak Ibu. Supaya nanti lepas Ramadan kita memiliki kekuatan untuk menjaga iman amal kita di 11 bulan yang akan datang. Jadi sekali lagi, suksesnya tarbiyah Ramadan tidak hanya dilihat ketika Ramadan ini berjalan, tapi lihat nanti pasca Ramadan. Tapi kalau saya lihat wajah-wajahnya jamaah ini, wajah-wajah istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa jaminan Allah bagi orang yang konsisten istiqomah dalam kebaikan? Allah berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian dia istiqamah, maka malaikat akan turun lalu berkata, jangan kamu takut dan jangan bersedih, gembiralah dengan janji surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi orang istiqomah itu Pak, janjinya Allah ketika ruhnya mau dicabut, itu diperlihatkan sudah tempatnya di surganya Allah. Makanya biasa kita melihat orang mau meninggal itu wajahnya senyum Pak ya. Kenapa dia senyum? Sudah diperlihatkan tempatnya di surganya Allah. Terakhir Bapak Ibu, ada sebuah kisah menarik di dalam buku Kisah-Kisah Nyata Penggugah Jiwa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Bakar. Adalah seorang pemuda, kurang lebih usianya 17 atau 18 tahun. Ini anak muda selalu istiqomah ke masjid, bahkan sebelum azan dia sudah di masjid. Apa yang dia lakukan di masjid? Tadarus Al-Quran. Istiqomah setiap hari. Sebelum azan dia sudah di masjid, istiqomah. Di Riyadh Pak, Saudi Arabia. Maka suatu ketika dokter inilah yang berkisah, namanya Khalid Al-Zubair, dokter ahli jantung. Waktu itu beliau lagi piket di rumah sakit Riyadh, rumah sakit besar Riyadh. Ketika beliau piket, datanglah jamaah dari masjid membawa ini anak muda. Rupanya anak muda ini Pak, ketika sholat subuh baru rakaat pertama terjatuh. Habis sholat subuh dibawa jamaah ke rumah sakit, ke IGD. Nah, dokter Khalid Al-Zubair inilah yang menceritakan kisah ini pas beliau lagi piket. Dan beliau bercerita, ketika saya lihat itu anak muda sudah dalam keadaan sakaratul maut, lalu kemudian dipanggil perawat saya, kata dokternya, dipanggil perawat saya. Maka perawat itu mendekatkan
telinganya dia dekatkan ke bibirnya si pemuda yang sakaratul maut tadi. Lalu kemudian pemuda ini bilang begini, wahai Pak, tolong beritahu dokter itu. Maksudnya Khalid Al-Zubair, beritahu dokter itu tidak usah tangani saya. Saya ini sudah mau menghadap Allah dan saya sudah melihat bidadari di surganya Allah. Menangis itu perawat, Pak. Menangis itu perawat. Kaget ini dokter Khalid Al-Zubair. Lalu dia tanya, engkau sudah sering menghadapi orang sakaratul maut, tapi kenapa hari ini kau menangis? Lalu perawat ini bilang, wahai dokter, ini pasien lain daripada yang lain. Dia tarik saya, dia bisikkan ke telinga saya, tidak usah ditangani. Sebentar lagi dia menghadap Allah karena dia sudah melihat bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dokter ini bertanya, apa kehebatan ini anak muda? Lalu jamaah bilang, ini anak muda selalu istiqomah, sebelum azan berkumandang dia sudah di masjid. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan, janji Allah ketika ruhnya mau dicabut, malaikat pencabut nyawa sudah menghiburnya. Jangan takut, jangan bersedih, tempatmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar firman Allah, Fussilat ayat 30, surah yang ke-41 ayat 31. Begitu pula Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 13, ayatnya mirip. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian dia istiqamah, tidak ada rasa khawatir dan tidak pula bersedih hati. Jadi orang istiqamah itu Bapak Ibu tenang, mau sembako mahal tenang saja, mau barang-barang mahal tenang saja, THR sampai sekarang belum cair tenang saja. Itu hebatnya orang istiqomah, Pak. Kalau kita kan beda, kadang kalau sudah dapat uang banyak lupa, kadang diberi salam aja kadang tidak menjawab. Kenapa? Banyak duit, Pak. 10 hari pertama habis gajian tidak mau makan di rumah, pokoknya depan Pasar Rawa Indah ikan bakar coy. 10 hari pertama sari laut. 10 hari kedua sudah agak berkurang keuangan, sarimi. 10 hari ketiga habis duit, saridon. Pusing kepala. Tapi orang yang istiqomah, konsisten, bagaimanapun kondisi dan keadaan, senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan ini dengan tarbiyah Ramadan, dengan celupan Ramadan, mampu menjadi hamba Allah yang istiqomah, konsisten di dalam melakukan kebaikan. Sebab orang yang sukses dengan tarbiyah Ramadan tidak hanya hebat amalannya ketika Ramadan, tapi nanti mereka juga hebat ketika Ramadan meninggalkan kita semua. Jalan-jalan ke Teluk Pandan, naik kendaraan jangan terbalik. Saya ucapkan selamat menuntaskan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Terakhir, ikan menangin, ikan gulama, belinya di pasar pagi. Sebenarnya saya ingin tausiah lama-lama, cuma khawatir tidak diundang lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Arba'in Nawawi SPD MPD. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.